Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvi Sukmawati Purbawasesa dengan NIM 1105620074. Saya akan menjelaskan tentang arus sejarah Pancasila dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila lahir pada tahun 1945 melalui proses panjang yang didasari oleh sejarah perjuangan bangsa dengan melihat pengalaman bangsa lain. Proses sejarah konseptualisasi Pancasila melintasi rangkaian perjalanan yang panjang, setidaknya dimulai sejak 1900-an, dalam bentuk rintisan-rintisan gagasan untuk mencari sintesis antar ideologi. Proses ini ditandai dengan kemunculan sebagai organisasi pergerakan kebangkitan seperti Budi Utomo, SDI, SI, Muhammadiyah, NU, Perhimpunan Indonesia, dan lain-lain. Selain itu ada partai politik seperti Indies Party, PNI, partai-partai sosialis, PSII, dan lain-lain, serta Sumpah Pemuda. Perumusan konseptualisasi Pancasila dimulai pada masa persidangan pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam perumusannya ada beberapa tokoh yang mengusulkan, yaitu yang pertama Muhammad Yamin, yang mengusulkan dasar negara seperti peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada Mr. Supomo yang mengusulkan dasar negara yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Sementara Insinyur Soekarno menawarkan 5 prinsip yang rumusannya tentang 5 sila yang menurutnya ini merupakan titik persetujuan segenap elemen bangsa. Rumusan kelima prinsip tersebut diuraikan sebagai berikut. Pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI, Dr. Rajiman Widyodiningrat, membentuk panitia kecil yang bertugas mengumpulkan usulan dari para anggota tersebut yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya, yaitu sidang kedua. Lalu dibentuklah Panitia 9. Panitia 9 ini menyempurnakan rumusan Pancasila ke dalam versi Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengubah bagian akhirnya yang terdapat dalam Piagam Jakarta. Hal penting yang diubah oleh panitia ini adalah 7 kata setelah ketuhanan, yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, perubahan juga terjadi pada klausul pasal pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 6 ayat 1 mengenai syarat presiden. Pada tanggal 1 Juni, lahirlah 5 dasar yang diberi nama Pancasila dan dijadikan sebagai dasar negara sekaligus ideologi kebangsaan bagi rakyat Indonesia. Pancasila memiliki butir-butir sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut sebagai satu kesatuan nilai kehidupan masyarakat Indonesia dan dasar negara Republik Indonesia. Dasar tersebut kukuh karena digali dan dirumuskan dari nilai kehidupan rakyat Indonesia yang merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa kita.
Karena itulah Pancasila disepakati secara nasional. Pancasila merupakan suatu perjanjian luhur yang harus dijadikan pedoman bagi bangsa, pemerintah, dan seluruh rakyat Indonesia. Itu pula lah bentuk dan corak masyarakat yang hendak kita capai atau wujudkan. Ketatanegaraan kita terbukti bahwa Pancasila mampu mempersatukan bangsa yang majemuk. Urgensi Pancasila yang lain ialah satu, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap bangsa manapun di dunia ini pasti memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakangnya atau budayanya masing-masing. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yaitu artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap, mental, dan tingkah laku serta amal perbuatan. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, itu artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Sebagaimana dikatakan bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang dinamakan Volkes atau jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Yang terakhir, kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur, atau artinya nilai-nilai Pancasila ini sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara sebagai dasar negara Indonesia. Kesepakatan para pendiri inilah tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat. Sekian, terima kasih apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.